Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat berdiri di belakang dan membuat persiapan mereka, para prajurit menatap anak-anak gila dari pasukan pemburu iblis nomor 1 ini. Benar-benar terpana, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Untuk berapa lama kamu akan terus menonton? Cepat dan lakukan pekerjaanmu sebagai bala bantuan. Ucap Zhang Hairong yang memarahi mereka, tapi dia juga diam-diam terkejut. Mereka benar-benar layak disebut elit dari Demon Hunter Squad. Itu seharusnya menjadi pertama kalinya mereka di medan perang, tetapi anak-anak ini tidak memiliki demam panggung, dan segera bergabung dengan pertempuran. Bagaimana aku bisa lupa, bahwa pria botak ini yang awalnya mengenakan gaun pendeta? Masih bisakah dia memanggil sebagai seorang pendeta? Dan wanita prajurit tameng itu, bukankah tamengnya terlalu besar? Dan melihat bagaimana dia menggunakannya, itu hanya terlihat seperti kapak yang sangat besar, pikir Zhang Hairong. Dalam radius 20 meter di sekitar mereka, Long Hao Chen, Sima Xian, dan Wang Yuan sudah menghadapi semua musuh. Tongkatnya mengetuk tanah, Cai Er diam-diam berdiri di belakang Long Hao Chen, semua indranya mulai beroperasi, dan merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Han Yu juga tidak tinggal diam, setelah menyelesaikan pemanggilan mata iblisnya, cahaya merah menyebar di sekitar matanya, dan terus menyapu sekitarnya, itu adalah kemampuan dari mata kebenaran. Tim mereka tidak memiliki pendeta sejati, jadi mereka hanya bisa mengandalkan mata iblis ini untuk menggunakan kemampuan mata kebenaran. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Namun, jangkauan mata iblis dari mata kebenaran ini masih kecil. Dalam garis lurus, itu sudah bisa mencapai 100 meter, sedangkan di kiri dan kanannya, dalam radius 200 meter telah ditutupi oleh kisaran mata kebenaran ini. Poin utamanya adalah untuk melindungi mereka dari iblis-iblis yang tak kasat mata dan bawah tanah, yang kemungkinan lebih kuat dalam melancarkan serangan menyelinap. Han Yu dan Lin Xin sama-sama menginvestasikan diri mereka dalam pertempuran, tetapi peran mereka bukan untuk membunuh musuh secara langsung. Sinar terang terus-menerus dilepaskan dari pedang emas di tangan Han Yu, dan dengan akurat jatuh pada prajurit yang terluka saat terbaring di tanah. Dia menggunakan keterampilan penyembuhan paling dasar yang digunakan oleh Guardian Knights, yaitu Healing Light. Konsumsi energi spiritualnya sangat sedikit, jadi dengan dukungan lingkaran pengumpulan spiritual dari Long Hao Chen, ia dapat mempertahankan energi spiritualnya secara maksimal. Meskipun Healing Light tidak bisa mengobati luka berat, itu masih bisa meringankan rasa sakit, dan secara perlahan memulai melakukan perawatan sambil menyingkirkan segala jenis racun biasa. Dan atribut ringan juga yang terbaik untuk mengendalikan iblis. Dengan dukungan Healing Light, kekuatan tempur para prajurit Batalion 1 di kedua sisi segera meningkat pesat. Sementara sisi ini diurus oleh Han Yu, Lin Xin menunjukkan bakatnya sendiri, membantu sisinya dengan memberikan dukungan yang menakjubkan. Melambaikan tongkat Fire Cloud kristalnya, benjolan cahaya merah mulai tersebar, dan masing-masing dari cahaya merah tersebut membentuk bola api yang jatuh secara akurat pada seorang prajurit Batalion 1, cahaya merah kemudian mengembun dan membentuk armor yang menyala. Ketika iblis berbila ganda klan Zelin menyerang prajurit-prajurit ini, setelah mendekati 1 meter dari mereka, mereka akan langsung terbakar. Ini adalah kemampuan yang disebut Blazing Armor, keterampilan bertahan yang hampir sama dengan para ksatria seperti Divine Light Mantle, tetapi dengan tambahan efek pembakaran yang ofensif, yang mampu mempengaruhi musuh di dekatnya. Itu adalah mantra dari tingkat kedua. Meskipun konsumsi energi spiritual dari mantra ini tidak tinggi, itu hanya berlangsung selama 30 detik, dan merupakan mantra target tunggal. Tetap saja, Zelin benar-benar kewalahan karenanya. Gumpalan kecil cahaya merah ditembakkan berturut-turut dengan cepat dari tongkat Fire Cloud kristalnya, dan nyala api dengan cepat membakar tubuh para prajurit. Bukan hanya itu meningkatkan kemampuan bertahan para prajurit ini, itu juga meningkatkan kekuatan serangan mereka dengan sangat besar. Pada saat ini, Lin Xin sudah merawat 50 prajurit ini. Tentu saja, tindakan Chen Ying Er seperti yang biasanya. Di belakang Wang Yuan, dia menyanyikan mantra dengan merdu, sambil memegang bola kristal air di tangannya yang mendistribusikan cahaya lembut.
Para prajurit di Batalion 1 tidak mungkin mengetahui kalau di masa lalu, gadis kecil yang tampak tidak berbahaya ini benar-benar memanggil binatang ajaib yang tangguh dari tingkat ke-8, seperti penguasa iblis mata, atau Helldog 3 kepala. Saat ini, hanya Dual Blade Demons yang mengepung kota, terutama mengandalkan keunggulan numerik mereka. Meskipun kemampuan panjat mereka cukup besar, di depan pembangkit tenaga dari tingkat ke-4 dan ke-5 dari kelompok Long Hao Chen, mereka mampu diiris seperti sayuran. 7 Long Hao Chen bersama-sama menyerang dan memberikan dukungan, dan sepenuhnya mengurus area yang luas sekitar 100 meter di luar tembok kota. Dan secara total, Batalion 1 sebenarnya hanya bertanggung jawab atas area selebar 200 meter dan tidak lebih. Para prajurit merasa bahwa pertempuran hari ini sangat mudah seperti sebelumnya, terutama dengan Blazing Armors yang ditambahkan oleh Lin Xin pada mereka, yang memungkinkan mereka untuk membunuh tanpa ampun. Namun, Zhang Hairong merasa suram. Kekuatan tangguh dari kelompok Long Hao Chen telah mempengaruhi kekuatan bertarung sebagian besar para prajurit batalion. Dan bahkan sebagai bawahannya, Long Hao Chen sangat memperhatikan sisinya. Kadang-kadang ia meluncurkan Light Tone untuk membantunya, menusuk beberapa demon berbilah ganda di sisinya. Dia memberinya bantuan yang sangat besar, sehingga frekuensi ayunan dari kapak besarnya telah sangat menurun. Komandan batalion, apakah iblis yang menyerang kota hanya iblis berbilah ganda? Masih di tengah pertempuran, Long Hao Chen bertanya pada Zhang Hairong di dekatnya. Zhang Hairong menjawab, ini hanyalah serangan menyelidik, tujuannya hanya untuk melelahkan orang-orang kami. Di antara para iblis, yang paling mereproduksi adalah demon berbilah ganda ini, yang jumlahnya sangat banyak. Semakin banyak mereka, semakin tinggi konsumsi makanan mereka. Di antara klan iblis, hanya sedikit yang pandai membudidayakan dan memproduksi makanan, sehingga mereka hanya bisa mencoba memperbudak manusia agar melakukannya untuk mereka. Tetapi jumlah makanan yang terbatas, dan setiap prajurit iblis perlu diberi makan. Jadi, ketika jumlah mereka terlalu berlebihan, mereka akan meluncurkan serangan, kemudian memanfaatkan konflik untuk menjarah kota-kota kita, sementara itu juga akan mengurangi populasi mereka. Tindakan berdarah dingin semacam ini, hanya bisa dilakukan oleh makhluk berdarah dingin seperti iblis. Dual Bladed Demons ini awalnya dikirim untuk mati, tetapi di tengah pengalaman pertempuran berkelanjutan ini, beberapa demons berbilah ganda yang selamat mendapatkan kemungkinan untuk evolusi. Dengan satu evolusi, kekuatan Dual Blade Demons ini akan tumbuh sangat besar. Pada saat yang sama, karena kita tidak tahu kapan pasukan utama yang tangguh dari iblis-iblis ini akan melancarkan serangan habis-habisan mereka, pusat kekuatan pihak kita akan menghabiskan energi mental mereka sambil menunggu saat itu. Dalam hal kekuatan global, iblis tidak dapat dibandingkan dengan kita, jadi kita tidak memiliki cara untuk mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan. Ketika pihak lain menggunakan taktik keterlambatan semacam ini, itu akan dengan mudah membawa kelelahan mental ke pusat kekuatan dari pihak kita, dan dengan cara ini, pada saat iblis-iblis ini akan meluncurkan serangan mereka yang sebenarnya, hasilnya secara alami akan menjadi bencana bagi kita, jawab Zhang Hairong sambil menjelaskan. Long Hao Chen berkata dengan heran. Jadi, iblis-iblis ini sebenarnya sangat pintar, ucap Long Hao Chen. Zhang Hairong dengan ganas meretas Dual Blade Demon menjadi berkeping-keping ketika ia menjawab. Mayoritas iblis ini pada awalnya bermutasi dari manusia, seperti iblis dari klan Luke, yang dapat dibandingkan dengan iblis tak terlihat dari klan Daik dalam hal ancaman, jawab Zhang Hairong. Long Hao Chen mengangguk dan berkata, klan Daik yang tidak terlihat memang sangat licik. Jika bukan karena bantuan mata kebenaran, penyergapan mereka bahkan akan memiliki peluang untuk melawan kekuatan tim kami, ucap Long Hao Chen. Zhang Hairong tertawa lembut sebelum memberitahunya. Kamu tidak mengerti sepenuhnya. Di medan perang, dampak dari klan Daik ini jauh lebih rendah daripada dampak dari klan Luke. Jika sejumlah besar klan Luke muncul, pihak kita harus mengirim pasukan dengan seorang penyihir yang cukup di antara mereka. Kalau tidak, jika mereka meluncurkan serangan dari bawah tanah, kerugian akan menjadi bencana bagi pihak kita. Untuk infanteri seperti kita, iblis Luke adalah mimpi buruk, jawab Zhang Hairong. Dual Blade Demons secara alami adalah ras iblis yang paling berpengaruh. Meskipun mereka tidak memiliki karakteristik khusus, jumlah mereka pasti tidak dapat diabaikan. Terlepas dari jumlah mayat yang ada di tanah,
yang bahkan hampir membentuk gunung. Sejauh mata memandang, iblis berbilah ganda masih ada di mana-mana, dan masih berdatangan lagi dan lagi. Meskipun sudah larut malam, kota pengusir iblis saat ini terang benderang, dan dengan menggunakan cahaya ini, Long Hao Chen mendapatkan kesempatan untuk mengamati sekitarnya. Dari sudut pandangnya, meskipun tembok itu sudah cukup luas, dibandingkan dengan seluruh Exorcist Mountain Pass, itu hanya bisa dianggap sebagai setetes air di lautan. Dan penurunan di lautan ini, itu telah memungkinkan manusia untuk mengusir iblis-iblis ini selama ribuan tahun. Secara keseluruhan, Exorcist Mountain Pass adalah lokasi gunung lengkap secara 100%, di kedua sisi adalah tebing terjal dan mengkilap seperti cermin. Dan tebing-tebing ini adalah sarana pertahanan yang sangat besar. Justru karena medannya, tembok setinggi 100 meter itu tampak setinggi 300 meter. Dalam hal ketebalan, dinding ini benar-benar melebihi 100 meter, dan di atasnya ada beberapa susunan sihir yang diukir, dan dirancang untuk menahan serangan sihir. Gunung yang megah ini memiliki 80.000 orang dari 6 kuil besar yang menjaganya, dan aliran pasokan tanpa henti diangkut dari belakang untuk menopang mereka. Seperti yang bisa dibayangkan, gunung ini akan terbukti sangat sulit ditembus. Bahkan pasukan sejuta tentara akan merasa sangat sulit untuk maju. Pada saat ini, sebuah raungan terdengar dari bagian belakang batalion. Menembak sekilas, Long Hao Chen melihatnya dengan takjub, bahwa Chen Ying-er telah menyelesaikan pemanggilan gerbang pemanggilan makhluknya. Meskipun panggilan Chen Ying-er tidak begitu dapat diandalkan, dibandingkan dengan domba kecil yang keluar saat itu, hasilnya tidak begitu disayangkan untuk saat ini. Secara keseluruhan, panggilan pada tingkat yang sama dengan miliknya, itu masih memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipanggil. Dengan panjang lebih dari 3 meter, beruang sihir bersenjata metalik dengan lengan logam, dan kulit hitam keabu-abuan telah dipanggil. Itu adalah binatang ajaib dari tingkat kelima, dan meskipun tidak memiliki kemampuan bawaan, ia bisa melawan dan menyerang, dan menjadikannya pemanggilan yang cocok dalam situasi pertahanan semacam ini. Di bawah perintah Chen Ying-er, beruang sihir bersenjata metalik mengayunkan sepasang cakar kedimen berbilah ganda yang mendekat, kemudian mengirimnya terbang kembali. Tiba di titik ini, anggota regu perburuan iblis nomor 1 menggunakan metode mereka masing-masing untuk membantu batalion pertama, dalam menstabilkan pertahanan daerah tersebut. Sima Xian tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Long Hao Chen. "Kapten, panggil Hao Iwei juga. Ini adalah saat yang tepat untuk mengumpulkan poin kontribusi," teriak si botak. Karena mereka sebelumnya tinggal di aula kantor, rumah sementara mereka, Hao Iwei masih berada di sana, dan Long Hao Chen tidak punya waktu untuk membangunkannya dan menyuruhnya datang ke sisi mereka. Begitu dia mendengar Sima Xian, Long Hao Chen segera bergerak. Betul, dengan pertahanan yang solid dari Exorcist Mountain Pass, tidak perlu khawatir tentang bagian belakang, dan bahkan dengan energi spiritual mereka yang hampir habis, yang lain harus dapat mundur tanpa masalah. Melihat bahwa jumlah Dual Blade Demon begitu tak terbatas, bagaimana mungkin ini bukan waktu terbaik untuk membuat kekuatan ofensif kita pecah, pikir Long Hao Chen. Mereka ternyata masih punya trik di lengan baju mereka, ucap Zhang Hairong sambil menyapu Long Hao Chen dengan takjub, dan kebetulan melihat cahaya ungu bersinar di dahinya. Segera, bayangan hitam besar muncul di belakangnya. Sosok Hao Iwei tentu memiliki kekuatan yang menakutkan. Dengan tubuh setinggi 4 meter, 4 kakinya yang kokoh, dan karakteristik unik yang memiliki 3 kepala, penampilannya mengguncang semua orang yang hadir. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.